Menjaga kewarasan. Teman-teman, hidup udah nggak bisa sembarangan. Jangan mendekatkan diri Anda kepada input-input negatif. Lingkungan, circle yang suka mengeluh, suka berkata-kata tidak baik. Ada banyak cara untuk menjaga kewarasan. Tapi di sharing kali ini saya mau fokus 2 hal saja ya. 1, hindari orang yang suka mengeluh. Anda sadar nggak sih? Habis dengar orang mengeluh, badan kita tuh kayak nggak enak, meriang, nggak nyaman, berat, pusing. Pokoknya berat rasanya. Karena keluhan itu energi negatif. Saya ngerti, mungkin Anda tipe orang yang baik suka mendengar orang lain curhat. Ingin melayani orang lain curhat. Kasihan nih teman Anda nggak punya teman sharing. Boleh, Anda tujuannya melayani. Bagus banget. Tapi tolong diatur. Dengar curhat seminggu 1 kali udah paling banyak. Jangan sampai tiap hari gitu. Malam hari pun dia telepon Anda, curhat sama Anda. Anda kalau pengikut saya sudah lama, sudah banyak video saya yang menjelaskan bahwa malam hari dan subuh hari itu mengerikan loh. Malam dan subuh hari, alam bawah sadar kita terbuka lebar. Apa yang kita dengar dan lihat itu langsung masuk ke alam bawah sadar tanpa difilter oleh pikiran. Karena pikiran kita itu filter. Anda kebayang nggak denger orang curhat waktu malam hari udah ngantuk? Anda dengerin teman Anda curhat di subuh hari, teleponan, nyawamu belum ngumpul denger orang curhat. Semua keluhan, semua hal-hal negatif itu langsung masuk ke alam bawah sadarmu. Nggak heran belakangan Anda sering merasa capek-capek di badan, sering pusing, badan terasa berat, kurang semangat. Ya gimana mau semangat? Yang Anda dengarkan frekuensi negatif. Saya tidak menjelekkan orang yang curhat. Anda mau curhat boleh. Jangan curhat ke teman kita subuh atau malam hari. Kasihan loh, kitanya lega, dianya empet. Ini sangat nyata. Anda silakan nggak percaya, Anda yang rugi kalau Anda nggak percaya. Transfer energi sangat nyata di dunia ini. Anda sadar nggak sih bahwa dunia ini terdiri atas energi dan frekuensi. Anda sadari nggak, habis denger temenmu curhat 1 jam, itu badan pasti nggak enak, kepala panas, nggak nyaman rasanya. Ya iya, dengar keluhan, dengar masalah orang tuh memang nggak baik. Apalagi Anda dengar curhat setiap hari. Kalau Anda bukan orang yang di bidang psikologi, janganlah. Jangan sampai Anda jadi tong sampah, nerima terus sampah-sampah batin orang. Tapi Anda tidak pernah mendetoks, nggak pernah membuang. Ngeri loh. Badan kita aja nih masuk nerima, ada keluarnya. Kita makan, kita minum, kita menghirup oksigen. Ada pengeluarannya loh. Makan dan minum kita keluarnya gimana? Maaf, BAB, BAK. Nafas kita ambil oksigen, keluarnya apa? Keluar juga berupa karbon dioksida. Tubuh kita mekanismenya ada menerima, ada mengeluarkan. Nah, jiwa Anda, kebayang nggak jiwa Anda tuh cuma nerima aja. Dengar, lihat, tapi nggak pernah mengeluarkan, nggak pernah dibuang, nggak pernah detox. Nggak heran banyak orang mengalami mood swing, psikosomatik. Mood swing itu perubahan mood yang sangat cepat ya. Tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen marah. Padahal keadaan lagi baik-baik aja. Ada 2 faktor. Itu luka batin masa lalu yang belum selesai. Ada kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan yang terpendam. Ada faktor yang kedua. Anda suka dengar orang mengeluh, suka dengar masalah orang. Nambah-nambah beban lagi jadinya. Saya tidak mendiskreditkan orang yang suka curhat. Bro, sis, kalau Anda ada masalah, curhat paling benar kepada Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan, itu udah nomor 1. Kalau mau curhat kepada teman, oke, seminggu sekali. Kalau nggak cukup, pengennya setiap hari. Ya udah cari siapa yang memang dia adalah orang psikologi. Yang dia tahu cara membersihkan diri setelah terima curhat. Itu ada ilmunya. Agar jangan sampai kita sharing ke teman setiap hari. Kita sih lega, nyaman. Tapi pernah pikirkan nggak kesehatan biologis dan psikologis teman kita? Banyak orang nggak sadar ya. Kebanyakan terima curhat, kebanyakan dengar masalah orang. Itu bisa mah, migrain, sering sakit, tidur nggak nyenyak, mimpi nggak karu-karuan, mimpi buruk. Bahkan bisa mimpiin masalah orang lain loh. Masalah kita sendiri aja belum habis dimimpiin, malah ada agenda tambahan, mimpiin masalah orang lain. Kalau sampai Anda mimpiin masalah orang lain, itu berarti udah kebangetan. Udah terlalu banyak Anda. Udah melebihi batas dalam mendengar masalah orang lain. Kembali ke topik kita, menjaga kewarasan. Pengen tetap waras, kurang-kurangi mendengar orang mengeluh. Bener, Anda sebulan aja nggak dengar keluhan, itu badan enak, ringan, nyaman.
Mas gimana, emang kerjaanku dengar orang mengeluh, aku kan customer service, aku kan operator telekomunikasi, operator bank yang memang dengar orang ngeluh, gimana? Ya sudah, apa boleh buat untuk Anda yang memang kerjaannya nerima keluhan dari customer, konsumen, maka nanti di akhir banget ada solusi khusus untuk Anda. Terutama Anda yang berada pada lingkungan atau keluarga yang toksik, di mana mama atau papamu atau kakakmu yang sudah menikah sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Anda. Mau pergi nggak bisa, kan keluarga sendiri. Nanti Anda tonton sampai akhir, khusus orang-orang yang nggak bisa pergi dari situasi toksik, maka ada cara lain. Nah, faktor kedua, untuk menjaga kewarasan. Hindari orang-orang yang suka berkata-kata kasar, kebun binatang, candaan-candaan yang nggak membangun. Banyak loh orang ketika bercanda tapi caranya nggak bener. Walaupun niatnya, tanda petik menurut mereka bener. Niatnya bercanda kok. Gitu aja kok tersinggung. Contoh, ada orang bercanda, alah gua aja nggak bisa apalagi elu. Dengar begitu terus lama-lama mental kita terkerdilkan. Mental kita merasa nggak mampu, merasa nggak kuat, merasa nggak bisa, merasa nggak layak, merasa nggak hebat. Apalagi teman-teman yang bercandanya parah ya. Manggil kita tuh pakai kebun binatang gitu. Sebagai julukan. Apalagi misalkan Anda lagi diet, pengen banget langsing. Teman Anda selalu mengejek, si gendut datang, si endut datang. Setiap kali ketemu pasti, gemukan ya. Kan nggak nyaman ya rasanya. Ya udah, ngapain kalau nggak nyaman ketemu-ketemu lagi? Nggak usah. Mendingan tegas. Nanti dipikir sombong mas. Ini orang yang self-love-nya kurang. Lebih memikirkan pikiran dan perasaan orang lain kepadanya dibanding dia harus memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Dan masih banyak contoh ya. Pokoknya setiap kali ketemu orang-orang itu nggak enak aja candaannya. Ada julukan, candaan, statement-statement yang buat kita kok habis ketemu dia malah nggak enak ya. Tambah jelimet ya. Kok merasa nggak pede habis ketemu dia ya. Habis ketemu mereka kok kayaknya nggak nyaman aja. Nggak enak aja. Ya udah itu circle negatif. Saya mau kasih tahu Anda satu hal supaya Anda nggak merasa bahwa menghindari orang yang toksik adalah suatu kesombongan. Bukan merupakan kesombongan kalau Anda menghindari orang yang suka berkata negatif. Saya berikan ilustrasi. Misalkan Anda piara ayam. Anda belikan rawon setan. Bagi nggak tahu rawon setan itu apa, Anda Google aja rawon setan. Terus ayammu nggak mau makan, kabur dia. Terus kamu bilang, ayamku sombong ya. Padahal rawon setan tuh enak loh, mahal pula. Kok malah nggak dimakan, nggak bersyukur, nggak tahu diri. Sombong, ayamku. Bukan sombong, itu bukan makanan dia. Sama seperti Anda ketika Anda menghindari hal-hal negatif. Anda bukan sombong, itu bukan makananmu. Kenapa kok hubungannya ke makanan? Iya, itu makanan batin. Kalau makanan biologis kan makan, minum, menghirup oksigen. Kalau makanan psikologis, makanan jiwa, makanan batin itu apa? Masuknya lewat mana? Masuknya lewat mata sama telinga. Makanan biologis masuknya lewat mulut dan hidung. Makanan batin masuknya lewat mata sama telinga. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Jadi kalau Anda menghindari orang yang negatif, Anda sedang jaga makan. Itu bukan makananmu. Anda pemilih, Anda picky, hanya mau berteman kepada orang-orang yang membangun, yang baik, yang positif. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Manusia itu bervibrasi, ada frekuensinya. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita memancarkan frekuensi yang baik. Kalau kita dagang, kita usaha, kita meeting, kita negosiasi, kita mengajar, kita memimpin, kita beriklan, kita memarketingkan sesuatu, kita berusaha mempengaruhi orang lain, kita sedang sharing presentasi. Berhubung kita hubungan dengan antar manusia menggunakan komunikasi, apabila hati dan pikiran Anda tenang, itu sangat mempengaruhi kinerja dan rezeki Anda. Sehingga sadar atau tidak, Anda mau percaya atau tidak, suasana mood, suasana pikiran kita itu mempengaruhi kinerja, produktivitas, kreativitas, interaksi kita kepada orang lain, pekerjaan kita, komunikasi kita, pencarian rezeki kita, presentasi kita, apapun bentuk kegiatan kita selama ini dalam ranah bisnis dan kerjaan kita. Frekuensi pikiran dan perasaan kita terpancar. Yang hasilnya orang merasakan nyaman atau tidak nyaman bersama kita. Yang hasilnya adalah proyek itu akan tembus atau tidak tembus, deal atau tidak deal. Yang hasilnya adalah orang-orang yang bersama dengan Anda akan nyaman atau tidak.
mendukung Anda bersinergi atau tidak. Sehingga jangan tidak percaya bahwa kondisi pikiran dan perasaan yang tenang itu sangat mempengaruhi. Sehingga mulai sekarang, saya kasih Anda tips, Anda mulai ambil waktu merenung, bikin list hal-hal apa saja sih yang sebenarnya masih mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Andai kata lingkunganmu toksik, ya sudah keluar dari lingkungan itu. Karena kelamaan berada pada lingkungan dengan vibrasi frekuensi yang negatif itu Anda rugi sendiri. Apa yang mengganggu perasaan Anda? Pikirkan. Apa yang mengganggu pikiran Anda? Bikin listnya. Lalu coba cari tahu bagaimana caranya pergi dari hal-hal itu. Nah memang nggak bisa dipungkiri ya, kadang misalkan ada orang berada pada kondisi rumah yang toksik, masih tinggal sama papa mama. Nah papa mamanya ini memang suka memaksakan kehendak, suka mengkerdilkan mental, suka melabel, suka marah-marah, itu kan frekuensi negatif memang. Atau orang yang sudah menikah, pasangannya ternyata tidak mensupport, tidak hangat, ada banyak gejolak rumah tangga. Dan misalkan Anda di sebuah kantor, atasan atau rekan kerja atau siapapun di situ yang ternyata punya vibrasi yang negatif. Saya ngerti, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa pergi dari situ sih. Saya ngerti dan memaklumi, kita nggak mungkin bisa pergi dari situ, kan kita bersama dengan keluarga. Nggak mungkin dong Anda pergi dari orang tua, kabur dong ceritanya. Nggak mungkin dong Anda setiap kali di sebuah kerjaan, di sebuah kantor ada orang toksik terus Anda keluar. Akhirnya kan kerja lompat-lompat terus, kayak kutu loncat. Karena tidak akan pernah betah gitu loh. Dimanapun Anda pergi memang ada orang-orang yang toksik. Nah Anda bisa cari hal-hal yang bisa membuat Anda punya frekuensi positif. Misalkan milikilah teman-teman yang berfrekuensi positif sehingga bisa menetralisir. Lakukan refreshing seperti dengar musik kesukaan, lakukan hobi supaya Anda keluar dari kepenatan, merecharge diri Anda. Ini bukan healing ya, healing sama refreshing itu berbeda. Refreshing itu refreshment, menyegarkan kembali. Kalau kita bicara healing itu beda. Healing itu penyembuhan trauma, penyembuhan luka batin, penyembuhan insomnia, penyembuhan mood swing, penyembuhan inner child, penyembuhan mental block. Healing itu menyembuhkan. Tapi kalau refreshment itu menyegarkan kembali. Contoh, saya kalau lagi panas-panasan kadang tuh sambil ke ATM ngambil uang sambil ngadem sejenak. Itu saya refresh, menyegarkan diri saya. Itu menyegarkan, merefresh. Ketika keluar ya panas lagi. Nah, supaya pikiran dan perasaan Anda positif, tenang, memang perlu ada dua hal. Satu healing, penyembuhan. Kedua refreshing. Nah penyembuhan ini kan gak mudah ya. Anda harus ikut training soul healing misalkan. Harus ketemu terapis, harus ketemu healer. Nah tapi untuk sementara Anda bisa refreshment. Hal-hal apa yang bikin Anda tenang, damai, relax, itu penting sekali. Baik demikian ya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman, saya juga mau menawarkan satu paket terapi ketenangan namanya. Nanti terapi ini akan dikirimkan ke email Anda. Nanti Anda bisa dengarkan langsung, Anda download ke HP Anda. Jadi setiap kali di kantor atau di kampus atau di rumah atau di mana saja, ketika Anda lagi merasa mood Anda nggak enak, lagi bad mood nih, atau lagi cemas, atau lagi nggak enak hati, atau lagi mumet, Anda ambil waktu sebentar, pasang headset, dengarkan terapi ketenangan ini. Terapi ini bisa menyegarkan pikiran Anda, bisa merelaksasi pikiran Anda. Di dalamnya isinya apa? Ada suara saya memberikan terapi kepada Anda. Suara saya ini menuntun Anda masuk ke dalam relaksasi pikiran dan perasaan. Ini sangat membantu. Paket terapi ketenangan ini banyak manfaatnya. Bagi ibu-ibu hamil yang sedang berada pada kondisi gak enak, tinggal sama mertuanya zolim. Sementara kita tahu kalau lagi hamil tuh janin harus tenang. Kalau gak tenang nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Kan kita dengar ya kalau lagi hamil jangan sering bersedih, jangan sering marah-marah. Nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Bagi Anda seorang pengambil keputusan, decision maker, mengambil keputusan harus kondisi tenang. Bagi Anda pelajar, mahasiswa yang mungkin besok akan ujian, UTS, UAS, ada sidang skripsi. Mungkin bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan, besok ada psikotes, besok ada wawancara kerja. Dalam keadaan apapun, ketika Anda ingin menghadapi situasi yang tanda petik sulit, Anda nikmati, dengarkan dulu paket terapi ketenangan ini. Anda akan merasa rileks, damai, tenang, nanti akan lebih produktif, akan lebih santai menghadapi apapun. Menjalani pekerjaan, menjalani hari-hari,
mengerjakan proyek, menyelesaikan tugas, menghadapi situasi yang sulit di antara orang-orang toksik. Karena tentu kita nggak bisa ngubah orang lain. Bagi Anda yang terjebak dalam situasi di mana ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, Anda nggak bisa pergi dari mereka karena Anda sedang butuh mereka secara kerjaan, secara kekeluargaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi Anda nggak kuat nih dengan keadaan mereka masih begitu. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Satu-satunya jalan kita memberikan terapi kepada diri kita secara berkala supaya ketenangan tetap terjaga, supaya frekuensi positif Anda tetap terjaga. Anda bisa pesan paket terapi ketenangan WA ke 0858 1446 1446. WA dengan format nama spasi alamat email. Nanti kami akan sampaikan proses registernya. Saya sangat yakin ini Anda butuhkan untuk menjalani keseharian, baik di dunia keluarga, akademis, kerjaan, dan bisnis. Demikian ya, terima kasih, sampai jumpa.